Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reskiani dengan NIM E1E1240114. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai view event modifiers, di mana event modifiers ini merupakan fitur pada view yang digunakan untuk mengubah atau mengatur bagaimana sebuah event dijalankan sehingga penanganan event itu menjadi lebih mudah, lebih jelas, dan lebih efisien. Nah, sebelumnya itu kita telah mempelajari Direct On yang digunakan untuk menangani event seperti klik tombol, mengetik pada keyboard maupun pergerakan mouse. Namun dalam beberapa kondisi itu kita membutuhkan pengaturan yang lebih spesifik. Nah, sebagai contohnya itu kita mungkin ingin sebuah tombol hanya bisa diklik satu kali saja, atau kita ingin sebuah metode dijalankan hanya sekali ketika tombol enter ditekan, atau kita ingin mencegah perilaku bawaan satu elemen HTML. Untuk kebutuhan seperti ini itu Vue menyediakan event modifiers. Event modifiers ini ditambahkan setelah nama event dengan menggunakan tanda titik atau dot. Contohnya seperti button on click on scrap alt script ini. Nah, yang ini. Nah, pada kode ini itu terdapat modifier once. Nah, once ini itu artinya event klik hanya akan dijalankan satu kali setelah halaman dimuat. Nah, ketika tombol diklik pertama kali, metode akan berjalan seperti biasa. Namun jika tombol diklik lagi, metode tidak akan dijalankan. Nah, fitur ini tuh sangat berguna untuk mencegah pengguna mengirim data berkali-kali atau menekan tombol yang sama secara berulang. Nah, tanpa event modifier itu kita sebenarnya bisa membuat logika secara manual menggunakan JavaScript. Namun dengan modifier once, kode menjadi lebih singkat, mudah dibaca, dan kode mudah dipelihara. Selain itu, modifier once ini juga itu menyediakan modifier untuk keyboard. Saat bekerja dengan keyboard, terdapat 3 event utama yaitu key down, key press, dan key up. Nah, dan key up. Nah, untuk event key down ini terjadi ketika tombol mulai ditekan, event key press ini terjadi saat karakter diketik, dan event key up ini terjadi ketika tombol dilepaskan. Nah, V itu memungkinkan kita menentukan tombol keyboard tertentu yang harus ditekan agar event dijalankan. Misalnya tombol enter, kita dapat menulis if on key down sama dengan get key. Mungkin seperti itu. Nah, atau ya submit data. Mana submit data di sini? Nah, pokoknya itulah yang artinya itu metode submit data itu hanya akan dijalankan ketika pengguna menekan tombol enter. Nah, V itu menyediakan beberapa alias tombol yang sering digunakan seperti .enter, .tab, .delete, .s, .space, .up, .down, .left, .right. Nah, selain itu bawaan tersebut itu kita juga dapat menggunakan huruf-huruf tertentu. Sebagai contoh itu eh, HTML ID sama dengan 7 ini. 7G far. Nah, pada kode tersebut itu kita akan dijalankan menggunakan huruf S pada keyboard. Pada keyboard ini untuk membuat shortcut pada aplikasi web. Nah, seperti itu. Itulah. Nah, misalnya menekan tombol S itu untuk menyimpan data atau tombol tertentu untuk menyalakan fitur tertentu. Nah, V juga itu memungkinkan kita menggabungkan beberapa modifier keyboard sekaligus. Sebagai contohnya itu ada di sini. Nah, pada kode ini itu terdapat dua modifier yaitu CTRL dan S. Nah, artinya pengguna harus menekan tombol CTRL dan S secara bersamaan agar metode dijalankan.
Nah, seperti ini. Nah, Command Design itu sering digunakan untuk membuat shortcut seperti Ctrl S untuk menyimpan dokumen atau Ctrl P untuk mencetak halaman. Selain keyboard, Vue juga itu menyediakan modifier untuk tombol mouse. Nah, untuk tombol mouse ini itu untuk mendeteksi klik mouse. Namun Vue itu dapat membedakan tombol mouse yang digunakan terdapat tiga modifier utama yaitu dot left, dot center, dot right. Nah, left itu untuk klik kiri, center itu untuk klik tengah atau scroll wheel, dan right itu untuk klik kanan. Nah, sebagai contohnya, di sini. Kita klik kanan itu akan berubah menjadi kuning ketika kita klik. Nah, hmm, hmm, hmm. Nah, metode center color ini, change color ini hanya dijalankan ketika pengguna itu melakukan klik kanan pada elemen tersebut. Jika pengguna akan melakukan klik kiri, maka metode tidak akan berjalan. Modifier ini sangat berguna untuk membuat menu konteks atau fitur khusus yang hanya muncul saat klik kanan. Vue juga memungkinkan kombinasi antara modifier mouse dan modifier keyboard. Ada kombinasinya, yaitu yang ini kayaknya. Nah, pada kode tersebut ini itu pengguna harus melakukan kontrol kontrol sekaligus melakukan klik kanan agar metode dijalankan. Jika hanya klik kanan tanpa Ctrl, event tidak akan berjalan. Ctrl klik kanan, seperti itu. Nah, kombinasi itu memberikan kontrol yang lebih spesifik terhadap interaksi penggunaan. Salah satu modifier ini sangat sering digunakan untuk dot prevent. Nah, modifier ini digunakan untuk mencegah perilaku bawaan dari browser. Sebagai contoh, ketika penggunaan melakukan klik kanan pada halaman web, biasanya browser akan menampilkan menu konteks atau konteks menu. Jika ingin mencegah menu tersebut muncul, kita dapat menambahkan modifier prevent. Contoh selanjutnya yaitu kode ini. Nah, dengan modifier tersebut, klik kanan itu tetap digunakan menggunakan menu. Nah, untuk di dalam methods ini, nah secara normal ketika tombol submit ditekan itu browser akan merefresh halaman. Nah, browser itu akan merefresh halaman. Namun dengan load prevent itu proses reverse itu dibatalkan sehingga data itu dapat diproses menggunakan view tanpa membuat ulang halaman. Inilah salah satu penggunaan event modifier yang paling sering ditemui dalam aplikasi web modern. Sebagai contoh terakhir, itu eh, ini ada vOnClick.left.shift. Nah, pada kode tersebut terdapat dua modifier yaitu left dan shift. Nah, jika kedua tombol tersebut terpenuhi, maka metode change image itu akan dijalankan dan gambar akan berubah. Misalnya kita shift left, salah. Nah, shift down. Nah, seperti itu. Maka gambar akan berubah. Nah, contoh ini tuh menunjukkan bahwa event modifier itu dapat dikombinasikan untuk menciptakan interaksi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan aplikasi.
Nah, sebagai kesimpulannya, view event modifier ini adalah fitur yang digunakan untuk mengatur bagaimana event dijalankan secara lebih detail. Modifier ini dapat digunakan untuk membatasi event agar hanya terjadi satu kali menggunakan once, menentukan tombol keyboard tertentu seperti Enter atau S, menggunakan kombinasi tombol seperti Ctrl+S, mendeteksi tombol mouse tertentu seperti left, center, atau right, serta mencegah perilaku bawaan browser menggunakan prevent. Dengan event modifier ini, kode menjadi lebih bersih, mudah dibaca, dan lebih mudah dipelihara dibandingkan menulis logika yang sama secara manual di dalam metode. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan event modifier. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.